Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zumisa Juniarti dari semester 4B D3 Teknologi Laboratorium Medik. Saya di sini akan menjelaskan ke kalian semua mengenai analisis protein. Yang pertama yaitu protein merupakan polimer yang tersusun atas asam amino. Ikatan antar asam amino adalah ikatan peptida protein tersusun atas atom C, H, O, N, dan pada protein tertentu mengandung unsur C. Jika membentuk kompleks dengan senyawa lain dapat mengandung P. Yang kedua, prinsip analisis protein. Larutan protein dinetralkan dengan basa NaOH kemudian ditambah formalin. Formalin ini akan bereaksi dengan gugus amino dari protein asam amino membentuk dimetilol. Gugus karboksil tetap bebas COOH. Gugus karboksil bebas ditentukan jumlahnya titrasi menggunakan larutan NaOH. Yang ketiga yaitu prosedur analisis protein metode Kajedal. Yang pertama, haluskan sampel hingga menjadi bubuk atau serbuk. Yang kedua, timbang sampel sebanyak 1 gram. Yang ketiga, timbang K2SO4 sebanyak 7 gram dan timbang CuSO4 sebanyak 0,8 gram. Kemudian masukkan sampel pada labu Kajedal menggunakan corong agar tidak mengenai batang dari labu Kajedal. Yang keenam, masukkan K2SO4 dan CuSO4 pada labu Kajedal. Yang kemudian ruang asam dinyalakan dan tuangkan H2SO4 sebanyak 12 ml ke dalam labu Kajedal. Selanjutnya, panaskan campuran-campuran yang berada di dalam labu Kajedal tadi dan pada tahap ini terjadi proses destruksi yaitu protein terurai menjadi unsur-unsur penyusunnya seperti C, H, O, dan N. Terpisah dari senyawa proteinnya menjadi NH42SO4. Inilah yang menunjukkan adanya protein. Selanjutnya, tahap akhir dari destruksi ini yaitu berubahnya warna larutan dari hitam pekat menjadi warna biru, kemudian sampel didinginkan. Kemudian tambahkan 50 ml Aquades sebagai pengenceran pada larutan. Penambahan 50 ml NaOH 40%. Selanjutnya, tahap destilasi atau tahap penyulingan yaitu NH42SO4 berubah menjadi NH3 atau amonia dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan dan dipasangkan ke dalam alat destilat amonia. Yang dibebaskan akan ditangkap oleh asam borat yang berada pada bagian ujung pipa destilat. Asam borat yang bereaksi dengan NH3 tertampung di dalam Erlenmeyer pada bagian ujung pipa destilat tersebut kemudian dititrasi. Kemudian proses akhir dari titrasi ini yaitu berubahnya warna larutan menjadi merah muda. Titrasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa asam borat yang telah bereaksi dan digunakan untuk menghitung jumlah nitrogen dan juga menghitung kadar protein. Selanjutnya, perhitungan kadar protein dan faktor konversi. Persen N itu nitrogen sama dengan mili HCl sampel dikurangi mili HCl blanko dikalikan NHCl dikali 14,01 dikalikan 100 per miligram sampel. Yang keempat yaitu tentang cara pembuatan larutan bereaksi. Pertama, larutan NaOH 0,1 N. Timbang NaOH 4 gram, masukkan ke dalam gelas piala 250 ml. Larutkan dengan Aquades hingga larut. Masukkan ke dalam labu takar 1000 ml. Tambahkan Aquades sampai tanda batas, kemudian gocok sampai homogen dan simpan dalam botol reagen tutup plastik. Yang kedua, larutan HCl 0,1 N. Menyediakan 3,8 ml HCl pekat 37% dalam gelas ukur, kemudian pindahkan ke dalam labu ukur 100 ml untuk diencerkan menggunakan Aquades. Aquades ini ditambahkan sampai tanda batas, kocok hingga homogen. Kemudian indikator merah metil atau methyl red. Timbang secara seksama serbuk methyl red sebanyak 100 mg. Kemudian larutkan dengan 90 ml etanol 96%. Tuang larutan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan Aquades sampai tanda batas. Yang kelima yaitu tentang perhitungan kadar protein. Kadar protein dalam kurung persen sama dengan kadar nitrogen dikalikan faktor konversi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.